Hari ini kita akan membahas berita penting dari Sumatera Utara, tepatnya dari Kabupaten Mandailing Natal. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan alias OTT dan berhasil mengamankan 6 orang dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Siapa saja yang ditangkap? Apa proyek yang jadi bancakan? Dan kenapa daerah seperti Mandailing Natal ikut terseret dalam pusaran korupsi? Kamis malam, 26 Juni 2025, tim KPK melakukan operasi senyap di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Hasilnya, 6 orang langsung diamankan dan malam itu juga mereka dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, sampai saat ini KPK telah mengamankan 6 orang dan malam ini sedang dibawa ke Gedung KPK Merah Putih. Operasi ini tergolong cepat dan senyap. Tidak banyak media yang tahu sampai kabar resmi keluar dari juru bicara KPK pada Jumat 27 Juni 2025. Apa sebenarnya kasus yang sedang diselidiki? Menurut keterangan resmi KPK, OTT ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Proyek ini dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, serta Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Dugaan awal menyebutkan adanya penyalahgunaan anggaran, pengaturan tender proyek, dan kemungkinan penyuapan pejabat daerah. Artinya, proyek infrastruktur yang seharusnya untuk rakyat malah diduga dijadikan ajang memperkaya diri. Sampai sekarang, KPK belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang terlibat. Namun seperti biasa, pihak-pihak yang ditangkap akan diperiksa selama 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukumnya. Juru bicara KPK mengatakan, siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat dan bagaimana konstruksi perkaranya akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Biasanya, dalam OTT seperti ini, pihak-pihak yang ditangkap terdiri dari pejabat dinas atau kepala satuan kerja, rekanan proyek atau kontraktor, dan kemungkinan juga perantau atau calo proyek. Sumatera Utara bukan wilayah baru bagi KPK. Pada Maret 2025, KPK juga sempat melakukan OTT di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Dan kali ini Mandailing Natal menjadi wilayah kedua dalam tahun 2025 yang digerebek KPK. Sejumlah kasus korupsi infrastruktur sebelumnya juga pernah menyeret nama-nama besar dari Sumut, termasuk kepala daerah dan pejabat penting lainnya. Ini menunjukkan bahwa korupsi di proyek pembangunan, khususnya proyek jalan, masih sangat rentan terjadi bahkan di daerah terpencil. Setelah OTT dan pemeriksaan awal, KPK biasanya akan menggelar konferensi pers resmi dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Mereka akan memaparkan identitas para tersangka, barang bukti yang ditemukan, dan bagaimana skema korupsi dijalankan dalam proyek tersebut. Kalau cukup bukti, ke-6 orang ini bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Kita juga bisa berharap akan ada pengembangan kasus ke pihak-pihak lain, termasuk di tingkat provinsi atau kementerian.
OTT di Mandailing Natal sekali lagi membuktikan bahwa korupsi tidak mengenal tempat. Dari pusat kota hingga pelosok, dari proyek kecil hingga proyek miliaran rupiah, korupsi masih menjadi ancaman nyata bagi pembangunan Indonesia. Semoga KPK tetap konsisten, berani, dan independen dalam menindak koruptor tanpa pandang bulu. Dan untuk kita semua, mari kita kawal anggaran publik agar tidak disalahgunakan oleh mereka yang haus kekuasaan dan uang.